Halo ngap, balik lagi nih di AP Review, di mana kita akan membahas film-film menarik secara terperinci. Pada video kali ini kita mau nge-review film yang berjudul Just a Stranger. Film ini bercerita tentang seorang bocah yang jadi simpenannya tante-tante. Oke, tanpa basi-basi lagi, langsung aja kita review filmnya. Tapi sebelum itu jangan lupa pada klik tombol subscribe yang ada dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian ini nggak ketinggalan video-video dari kita selanjutnya. Oke ngap, kita intro dulu. I love you. Di awal film kita ngelihat Mei yang sedang berada di sebuah gereja. Mei ingin bertobat dengan sebuah cara mengakui dosa-dosanya di depan pastor. Ya, ini adalah sebuah alur cerita film Wick Wick, tapi kayaknya nih endingnya bakal plot twist sih. Cerita pun dimulai. Di sini terlihat teman-teman Mei yang sedang sibuk prepare mau cabut, tapi si Mei ini malah kelihatan mager, senderan sambil sebat. Terus Mei yang bete di hotel sendirian pun akhirnya cabut juga dan menikmati keindahan kota Lisbon sendirian. Tahu nggak Lisbon di mana? Itu loh negaranya Cristiano Ronaldo. Masa lu nggak tahu sih? Gara-gara bingung sendirian, terus gerah juga kali ya. Akhirnya Mei malah berenang di pantai sendirian. Pas udah kelar berenang, Mei berjemur deh kayak bule-bule di Bali gitu. Lalu datanglah seorang cowok remaja langsung SKSD ke si Mei. Terus nawarin tour guide gratis. Padahal niatnya sih modus. Dan tanpa pikir panjang lagi, si cowok remaja ini langsung ngenalin dirinya. Padahal dia dicuekin jir. Ya, cowok ini bernama Jericho, tapi biasa dipanggil Jack Jack. Pas si Jack Jack udah salting, dia langsung nanya ke Mei. Kayak gini, apa lo orang Pinoy? Tahu Pinoy nggak bro? Ya, gimana sih? Pinoy itu sebutan buat orang Filipina yang blasteran sama negara lain. Contohnya, ibunya Filipina, bapaknya Jawa, gitu. Dan ternyata benar, mereka berdua sama-sama Pinoy. Si Mei ini parah sih. Ini si Jack Jack malah dicuekin lagi. Gara-gara si Jack Jack bete, akhirnya dia malah cabut ke pojokan. Terus si kampret ini malah ikutan berenang. Pas si Mei udah bebersih, dia nengok lagi ke arah pantai buat ngecek, takut ada barang yang ketinggalan. Terus Jack Jack datang lagi, dan masih berusaha nawarin jasa tour guide gratis. Lama-kelamaan Mei luluh juga, dan nanya alasannya mau jadi tour guide gratis tuh kenapa. Terus si Jack Jack bilang, karena kita sama-sama orang Pinoy. Akhirnya Mei mau pakai jasa tour guide-nya gratis, si Jack Jack. Sedikit cerita, si Mei ini ternyata lagi jadi turis ke Lisbon, Portugal. Sama dua temannya yang tadi di awal film. Nah, kalau si Jack Jack ini udah menetap di Lisbon, Portugal sekitar 1 tahun. Karena ayahnya Jack Jack ini duta besar Filipina di Portugal. Ya, mereka emang nggak sengaja ketemu di sini. Di tengah perjalanan tour guide gratisnya, si Mei tiba-tiba udah kecapean aja. Terus si Jack Jack malah ngeledekin si Mei kayak gini. Ya, udah tante-tante sih. Si Mei yang kesel diledekin terus ngebales dan bilang, ya maklum lah lo kuat. Namanya juga masih bocah umur 15 tahun. Si Jack Jack juga kesel dibilang bocah. Dan dia juga ngasih bukti kalau bocah umur 19 tahun juga jago dalam berbagai hal. Contohnya, wik-wik di atas ranjang. Anjir, si Jack Jack menang banyak dong gini mah. Setelah perbincangan tadi, akhirnya mereka berdua cabut ke hotel. Dan langsung aja check-in. Baru game masuk, mereka berdua langsung aja tuh ngegas mantap-mantap. Emang dasar dua-duanya udah engas kali ya. Pas beres mantap-mantap, Mei baru inget kalau dia belum ngabarin temennya buat gak balik malam itu. Padahal mereka ada janji makan malam bersama. Ya kan lagi enak-enak cuy, mana sempat lagi. Yah, si Mei bete. Masa habis ngewe bete sih? Terus paginya mereka berdua nongkrong di taman. Dan si Jack Jack ngebeliin makanan buat Mei. Setelah beres makan, mereka berdebat sedikit. Gara-gara si Jack Jack ini gak terima kalau Mei cabut ninggalin dia. Maklum sih, Jack Jack kan masih bocah. Mantap-mantap sekali doang udah langsung baper dia. Pas Mei pergi, Jack Jack malah teriak dan bilang bakalan nungguin Mei
balik lagi sampai malam di situ. Tapi dalam hati Mei bilang, bodo amat jir, gue mau cabut. Ya udah deh, Mei cabut. Di sisi lain terlihat ayahnya Jack yang lagi ada di museum dan lagi ngobrol sama bibinya Jack selaku pimpinan museum di itu. Ternyata tujuan ayahnya Jack adalah mau masukin Jack magang di tour guide di museum itu. Dan museum ini ada di Filipina ya, bukan di Lisbon lagi. Hari pertama Jack magang pun dimulai. Tapi dia kelihatan bete dan malah nyender ke cakwe yang baru mateng di depan toilet. Akhirnya Jack pun mutusin buat ngider. Dia malah nggak sengaja ketemu sama si Mei lagi di tempat itu. Jodoh kali ya. Tapi di sini si Mei malah pura-pura nggak kenal, gara-gara ada suaminya juga di situ. Terus si Mei langsung cabut ngindarin si Jack. Tapi si Jack malah ngejar Mei. Pas si Jack mau ngajak Mei ngobrol, malah suaminya datang. Dan Mei langsung pura-pura nggak kenal lagi, dan resenya dia malah nitipin sampah teh sisri sama permen ke Jack. Apes banget lu Jack. Besoknya, Mei dan suaminya pergi ke tempat pertemuan para pebisnis. Ya pokoknya acara orang berduit gitulah. Lalu di tengah acara, ada seorang pengusaha wanita yang nanya ke si Mei tentang bisnis. Tapi si Mei malah bengong, karena emang dia nggak tahu apa-apa tentang bisnis. Terus yang jawab malah suaminya deh. Terus si Mei yang pegel dan bete akhirnya nunggu di luar. Tapi dia malah tambah kesel ngeliat suaminya yang tebar pesona ke cewek lain. Besoknya si Mei datang lagi ke museum. Pas si Jack ini lagi nge-tour guide buat ciwai-ciwai sekolahan. Terus si Mei ngider-ngider aja di situ sambil caper dan ngode-ngodein si Jack. Pas si Jack dah beres, dia nyamperin Mei ke belakang. Soalnya Mei nunggu di mobil. Nggak banyak bacot, si Mei langsung nyosor dia ke si Jack. Lalu mereka mantap-mantap di dalam mobil. Tapi jeda dikit guys. Pindah dulu ke jok belakang, di jok depan mah sempit. Pas lagi mantap-mantap, bokapnya Jack datang ke museum buat mantau. Ada aja gangguannya. Skip lagi deh akhirnya. Terus besoknya si Mei nelpon Jack buat ngasih tahu kalau dia lagi check-in di hotel deket-deket situ. Dan nyuruh Jack buat nyamper. Ini berarti emang dua-duanya doyan ya. Pas udah beres tugas jadi tour guide, si Jack ternyata udah ditungguin sama ayahnya di museum. Dan si ayahnya nih mau ngobrol santuy sama si Jack dan minta Jack buat terjun ke politik kayak dia. Malam harinya Jack nyamperin Mei ke hotelnya dan mereka pun berenang. Dan di situ Jack curhat ke Mei kalau dia bete sama ayahnya gara-gara minta terjun ke politik. Pas udah beres dan mereka udah di kamar, ya kalian tahulah mereka mau ngapain lagi. Ya udah pasti wik-wikan lagi. Hahaha. Kamu ka baby ya, pero ini baby ka pa rin nila. Fuck them. No. Setelah beberapa hari, akhirnya Mei nambah nekat dan menyewa rumah di dekat rumahnya si Jack. Pas si Jack datang, ternyata Mei lagi kesakitan gara-gara FMS-nya kambuh dan ngegeletak di tangga. Untungnya Jack datang di waktu yang tepat, jadi dia langsung nolongin deh. Karena Mei belum makan, Jack pergi ke pasar buat beli bahan makanan. Ceritanya mau masakin sendiri buat Mei. Padahal mah enakan ngegoput kan. Karena ngerasa nggak enak, Mei pengen Jack nggak perlu repot-repot buat ngurusin dia. Tapi di sini Jack ngeyakinin kalau dia sebenarnya benar-benar peduli ke Mei, bukan sekedar pengen enak-enak doang. Besoknya, Jack datang lagi ke rumah Mei, dan dia ngeliat kalau Mei udah sehat. Tuh buktinya dia udah bisa olahraga. Ya karena Mei udah sehat, jadi Jack langsung aja tancep gas buat ngajak Mei mantap-mantap.
Dasar bocah mesum. Udah beres mantap-mantap, Jack cerita kalau pacarnya, Feby udah balik ke Filipina buat ngerjain skripsinya. Jadi selama sebulan Jack nggak bisa ketemu deh sama Mei dulu. Mei yang ngerasa cemburu, tapi dia nggak bisa apa-apa. Karena seperti di judul filmnya, Just a Stranger. Mereka cuma orang asing aja. Tapi dengan tegar hati, Mei nyaranin si Jack buat ngasih sesuatu pas ketemu Feby nanti. Dan mereka pun pergi ke toko buku buat beliin Feby hadiah. Halika na nga. Besok harinya, ayah dan ibunya Jack datang bersama Feby dan ngasih kejutan ke Jack. Gils, cantik banget cuy pacarnya Jack. Terus Jack ngajak Feby ke tempat sepi biar bisa berduaan. Dan Feby kelihatan suka banget sama hadiah yang pacarnya kasih. Dan di sini Feby juga kaget pas Jack nyium dia dengan ganas. Jack udah mulai pro nih bos. Tapi dari jauh, si Mei merhatiin mereka dan dia mulai terbakar api cemburu. Mei yang ngerasa kesepian pun mulai menghibur dirinya sendiri dengan main di time zone sampai dia dapat boneka karena menangin banyak kupon. Dan kegalauannya ditutup dengan joget-joget di clubbing sampai dia puas. Di pagi harinya dia bangun dan suaminya langsung ngajak dia keluar buat makan siang bareng gubernur. Good. May nakausap na akong may-ari ng plantation sa Bacolor. Yung size ng lupa, exact. Tapi sepulang makan siang, Mei dan suaminya malah berantem gara-gara sikap Mei yang kelihatan gak bersemangat pas makan bareng gubernur. Dan di sini suami Mei udah mulai curiga kalau Mei sebenarnya sedang selingkuh. Karena sebelumnya dia ngedengar Mei yang nyebut-nyebut nama Jack pas lagi tidur. Akhirnya Mei ngaku kalau dia udah selingkuh karena dia ngerasa gak betah sama pernikahan mereka. Terus Mei memilih buat ninggalin semua harta yang dimiliki suaminya dan dia pun lebih memilih Jack. Pero kailangan ko bang pagsasihan na minahal ko siya? Ate, pwede mo magtanong? Saan po yung street ito? Sekarang Mei tinggal di kontrakan kecil di pinggiran kota. Dan hari itu Jack datang karena udah kangen berat sama Mei. Dan mereka pun langsung mantap-mantap di dapur. Ganon. Sa CR. Sigurado ka? Selesai mantap-mantap, Jack dan Mei lanjut ngopi santuy di warung remang-remang. Dan di sini kembali, Jack curhat tentang unek-uneknya. Daddy ko yan. Naku, sapat ang aabutin ko sa kanya. And my mom? Naku, magdra-drama yan. Di pagi harinya, Mei dan Jack sempat berantem karena Mei nggak mau lagi cuma jadi simpenan bocil doang. Ditambah lagi, Jack nggak berani buat mutusin Feby karena takut sama orang tuanya. Oh. Fuck you! Fuck you, pathetic piece of shit! Ayaw mo ang tingin sa'yo parang bata? Well, guess what, Jack? Tapi Jack malah salah paham dan mikir kalau Mei marah-marah karena pengen pergi dari Jack. Padahal sebaliknya, Mei udah ninggalin suaminya dan kekayaannya demi bocil nafsuan ini. Dan akhirnya Jack berjanji kalau dia bakal berani ngambil keputusan. Tapi dia minta Mei buat nunggu. Bye na. Dad, may hindi nga. May lighter ka ba? Tapi apesnya, di perjalanan pulang Jack dijegat preman kampung yang mau ngerampok. Dan di sini terlihat Mei yang mulai gelisah karena udah seminggu nggak dapat kabar dari Jack. Dan dia pun langsung nyamperin ke museum tempat magangnya Jack. Yes po. Open pa ba kayo? Kasi Tapi karyawan di sana bilang kalau Jack ada di rumah sakit. Jack mengalami cedera otak karena kepalanya dipukul pakai papan dan menyebabkan dia koma. Mei yang khawatir banget mutusin buat nyewa rumah tepat di depan rumah Jack biar bisa ngeliat keadaan walaupun dari jauh. Malam harinya, suami Mei datang buat ngajak rujuk. Tapi Mei kelihatan gak mau dan dia juga gak mau dianggap matre. Tiba-tiba, Mei curiga kalau suaminya yang udah nyewa orang buat mukulin Jack.
Tapi suaminya mengelak dan mempersilahkan Mei buat nyari bukti kalau emang dia bersalah. Pas lagi tidur, Mei ngerasa kalau Jack datang ke kamarnya. Dan pas kebangun, dia ngelihat bonekanya ada di lantai. Terus Mei buru-buru ngecek keluar kamar. Dan ternyata Jack meninggal dunia. Di sini nih momen paling sedihnya cuy. Tibalah hari penghormatan Jack. Mei datang dan ngedengerin pidato dari ayah, ibu, dan juga pacarnya Jack. Tapi Mei ngerasa kalau semuanya yang mereka ucapin sangat berbanding terbalik dengan apa yang dicurhatin Jack selama ini. But I failed repeatedly. But as a boyfriend, he gave me this book when I arrived here. Oh, check. This time? Terus Mei pun angkat bicara tentang Jack. Dia ngungkapin dengan rasa emosi semua yang sebenarnya Jack rasakan. O kung anong nag-hold back sa kanya? His parents. He fucking forgot his name, but you should know these things, Femi, because you're his girlfriend! Just when he finally decided that he'll take control of his own life. Basihan ng success niya ang hindi kayo ma-disappoint. Tangina! Tapi ternyata semua itu cuma hayalan Mei doang. Pada akhirnya Mei nggak berani ngungkapin semua tentang Jack di depan semua orang. Dan setelah berpidato singkat, Mei pun pergi dan dikejar oleh Feby. Miss, who are you? I'm just a stranger. Tamat. Segitu dulu ngap review film kali ini. Jangan lupa di like dan di share video ini ke teman-teman kalian. Dan kalau ada yang mau nge-request film langsung aja nih tulis di kolom komentar, oke?